Biarlah hati kami dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan mengambil alih pemberitaan firman Tuhan saat pagi hari ini di dalam satu nama, nama yang segala nama, nama Yesus yang berkuasa. Kami menerima firman Allah. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara yang bergabung bersama dengan kita dalam ibadah pagi hari ini secara Zoom di rumah masing-masing. Saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya mau katakan shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh lambaikan tangan kepada Tuhan Yesus dan juga berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya percaya ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, dan ada kuasa Tuhan yang saat ini juga menjamah dan melawat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Terima sesuatu yang baru yang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita membuka Alkitab kita, yaitu dari Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Efesus pasalnya yang ke-8, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-19 sudah tampil di screen. Kita boleh membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3, ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema kasih Kristus yang besar. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh katakan bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Tema firman Tuhan hari ini kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Kasih Kristus yang besar. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan dalam New Living Translation. Dikatakan kedua ayat ini berbunyi demikian. And may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya mengambil the New Living Translation? Karena ini memberikan arti yang lebih jelas, makna yang lebih spesifik tentang kedua ayat firman Tuhan ini. Dikatakan, kiranya engkau memiliki kuasa untuk mengerti, ya, sebagaimana semua orang-orang kepunyaan Tuhan seharusnya, betapa lebar, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus itu. Dan semoga engkau memiliki pengalaman yang nyata tentang kasih Kristus tersebut, sekalipun ia terlalu besar untuk sepenuhnya dipahami. Dan engkau akan dibuat penuh atau lengkap dengan seluruh kepenuhan hidup dan kuasa yang berasal daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi ayat 18
kita, buat setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Dan ayat 19 berkata bahwa kasih Kristus itu melampaui segala pengetahuan. Jadi kasih Kristus itu bukan hanya besar, tapi ia melampaui segala pengetahuan kita. Amin. Apa artinya? Bahwa kasih Kristus itu begitu sempurna, dan sebenarnya tidak ada kemampuan kita sebagai orang yang terbatas itu untuk sanggup memahami kebesaran kasih Tuhan. Kalaupun kita bisa mengerti, kalaupun kita bisa memahami dan mengalami, itu tetap sampai kapanpun sifatnya adalah terbatas. Amin. Kita tidak bisa, yang tidak sempurna tidak bisa memahami secara sempurna kesempurnaan dari kasih Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kedua ayat ini adalah doa Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, betapa rindunya Rasul Paulus ya untuk setiap orang yang percaya kepada Kristus bisa memahami dan mengalami kasih Tuhan yang besar. Dia berdoa, terus-menerus berdoa supaya jemaat Tuhan pada waktu itu, orang yang percaya kepada Kristus pada waktu itu, dan bahkan orang-orang yang percaya di masa yang akan datang akan mampu memahami kasih Kristus dan juga mengalaminya. Amin. Nah, jadi dari dua ayat ini dan doa Paulus ini ada dua doa penting yang Rasul Paulus angkat ke hadapan Bapa di surga yang berhubungan dengan kasih Kristus yang besar. Yang pertama, kita baca poin yang pertama. Silakan boleh ditampilkan. Yang pertama adalah supaya kita memahami kasih Kristus. Katakan bersama-sama, 2, 3 ya. Supaya kita memahami kasih Kristus itu. Amin. Supaya kita memahami, paham dulu baru mengalami. Amin. Kalau kita tidak mengerti sesuatu, tidak mungkin kita mengalaminya, Bapak Ibu Saudara. Biasanya kita paham dulu, kita mengerti dulu, baru kita akan masuk ke dalam dimensi yang namanya pengalaman atau mengalami. Bagaimana mungkin kalau kita belum pernah tahu kasih Kristus, lalu kemudian kita tiba-tiba bisa mengalami dan terus mengalami. Nah, karena itu kasih Kristus yang besar perlu dipahami, perlu dimengerti oleh setiap orang yang percaya. Dalam terjemahan New Living Translation yang tadi dikatakan, and may you have the power to understand. Jadi kalau kita mau memahami kasih Kristus, kita memerlukan kuasa untuk memahaminya. Dari siapa kuasa itu? Tentu saja dari pribadi yang mempunyai kasih itu, Bapak Ibu Saudara. Dari Tuhan Yesus kita diberi kuasa untuk memahami kasih Kristus. Amin. Kalimat memahami itu berhubungan dengan understanding, yaitu pengertian, berhubungan dengan pikiran, berhubungan dengan pengetahuan, berhubungan dengan pewahyuan, berhubungan dengan informasi yang diberikan oleh Alkitab kepada kita. Dari mana kita bisa memahami bahwa Kristus mati di kayu salib untuk kita, bahkan ketika kita masih berdosa? Dari mana kita tahu hal itu? Tentunya kita menerima semua itu dari pewahyuan firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana melalui Alkitab yang kita baca, bagaimana kita bisa tahu seberapa besar Tuhan mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata memahami dalam bahasa Yunani atau Yunani koine yang disebut Greek, itu dipakai kata, yaitu kata lebestai, yang artinya mengambil, menangkap, merebut, memahami, mengerti sesuatu dengan pikiran yang
ya, dengan pikiran yang benar. Jadi kita nggak boleh memahami kasih Kristus itu dengan ya apa kata orang-orang lain di luar sana. Orang lain berkata bahwa Kristus cuma manusia biasa. Begitu banyaknya pendapat-pendapat tentang siapa Yesus sebenarnya di luar sana. Tetapi kalau kita mau memahami kasih Kristus, kita harus menangkap, mengerti, merebut semua, ya, semua hal yang berhubungan dengan Kristus itu dengan pikiran yang benar dan juga dari sumber yang benar tentunya, yaitu firman Tuhan. Jadi tangkap ketika Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan, tangkap seberapa dalamkah kasih Kristus yang bisa diwahyukan oleh firman Tuhan kepada kita, yaitu di mana melalui tuntunan Roh Kudus kita akan merasakan dari firman yang kita baca betapa besar kasih Kristus bagi kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhanlah yang menjadi dasar pemahaman dan pengertian kita tentang betapa besarnya kasih Kristus itu. Kita tahu dari Alkitab bahwa hati Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan pada saat melihat orang yang sakit tak berdaya. Hati Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan melihat orang yang sakit yang tak berdaya. Apakah orang itu berusaha menghampiri Yesus, menjamah Yesus, memohon kepada Yesus, menyembah kepada Yesus untuk mendapatkan kesembuhan, ataukah dia sudah merasa tidak ada harapan, bahkan tidak didapat lagi iman di dalam diri orang itu ketika dia sakit seperti orang yang lumpuh di dekat kolam Bethesda? Dia sudah tidak yakin apakah ada pertolongan dalam hidupnya. Tetap Yesus menaruh belas kasihan. Amin. Yesus menaruh belas kasihan, dan belas kasihan Yesus itu adalah salah satu cara bagaimana Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada orang yang sakit yang tidak berdaya. Amin. Dari firman Tuhan tersebut, jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini sakit, maka percayalah bahwa kasih Kristus cukup untuk memulihkanmu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari Alkitab juga kita tahu bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika melihat seorang janda yang kehilangan anak laki-lakinya, satu-satunya anaknya yang tunggal. Ketika anak muda ini meninggal, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Amin. Dan dia membangkitkan anak muda itu. Apa artinya bagi kita Bapak Ibu Saudara dan firman yang kita baca? Kita tahu kapanpun kita merasa kehilangan seseorang di masa-masa PPKM ini, di masa-masa pandemi ini, kita melihat baik itu di Facebook, baik itu di grup WA, baik itu mungkin di berita-berita, ada begitu banyak orang yang sebenarnya tidak siap untuk mengalami kehilangan seseorang yang dikasihi, tetapi faktanya mereka benar-benar kehilangannya. Kapanpun kita menghadapi sebuah kenyataan yang tidak enak, kapanpun kita menghadapi kenyataan yang tidak kita inginkan tentang kehilangan orang yang kita kasihi, Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika kita mengalami keadaan yang seperti itu. Amin. Kasih Kristus akan dicurahkan kepada kita sampai kita mendapatkan kekuatan dan penghiburan ketika kita mengalami kehilangan orang yang paling kita kasihi. Yesus peduli. Itu yang Alkitab tunjukkan kepada kita tentang seberapa besar kasih Kristus itu. Dan hati Yesus juga tidak menghakimi orang yang kedapatan, yang melakukan perzinahan. Hati Yesus tidak menghakimi orang yang berbuat dosa, tidak menghakimi perempuan yang kedapatan
menunjukkan. Kepada wanita yang berdosa itu, Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan cara melindungi wanita itu daripada dirajam dengan batu. Kepada Zakheus yang dicap sebagai orang berdosa, dia ingin melihat Yesus tapi tidak sanggup mendekati Yesus. Dia naik ke atas pohon ara supaya dari jauh saja dia melihat Yesus. Tapi Yesus berinisiatif mendekati Zakheus dan ingin menumpang di rumah Zakheus. Ada masanya di mana mungkin kita merasa bersalah dalam hidup kita. Ada masanya di mana mungkin kita sendiri tidak bisa menerima kesalahan yang kita buat. Kita bahkan tidak bisa mengampuni diri kita sendiri atas hal-hal negatif yang kita lakukan. Tetapi kita hanya ingin mengalami hadirat Tuhan dari jauh. Kita ingin mengalami Tuhan dari jauh. Kita merasa hidup kita sudah jauh dari Tuhan. Kita merasa tidak layak mendekati Tuhan. Tetapi Tuhan peduli kepada kita. Dia bukan hanya ingin menerima kita, tetapi ingin bersekutu dengan kita secara karib. Amin. Itulah kasih Yesus yang bisa kita mengerti dari pesan-pesan firman Tuhan. Menerima bahkan memulihkan hidup kita. Itu yang Yesus lakukan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang yang lelah, terlantar, dan lapar. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu keadaan dapur Bapak Ibu Saudara di rumah. Saya tidak tahu karena saya memang tidak pernah tahu. Keadaan dapur, apakah di sana masih lengkap bahan-bahan makanan? Apakah biaya sekolah anak-anak masih bisa terbayar? Apakah listrik, air, dan bahkan kuota untuk membuat anak-anak mengikuti Zoom ya secara pendidikan, apakah masih tersedia hal-hal seperti itu di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing? Saya tidak tahu. Mungkin Pak Salomo pun tidak tahu. Ibu Lian dan Pastor Nelson pun tidak tahu. Tapi kalau ada yang merasa, Tuhan, saya khawatir besok saya tidak tahu apa yang akan saya masak buat anak saya. Yesus peduli dan Yesus sanggup membukakan setiap jalan. Dia sanggup memberi orang yang kelaparan itu makan dengan kenyang, bukan hanya makan dengan kenyang, tetapi memiliki sisa. Amin. Hidup kita tidak hanya untuk cukup, tapi kita akan mengalami yang namanya berkelebihan. Amin. Kasih Yesus juga dinyatakan melalui provision, yaitu penyediaan berkat-berkat finansial. Itu yang Alkitab tunjukkan kepada kita dan itu yang harus kita percayai. Amin. Bapak Ibu Saudara, apapun kebutuhan Bapak Ibu Saudara, dengarkan firman Tuhan hari ini. Biarpun manusia tidak tahu, tetapi ada Tuhan yang akan membela Bapak Ibu Saudara dengan cara-cara yang tidak terbatas. Bukan hanya masalah lapar, tapi masalah satu kelelahan, ya, lelah. Beberapa waktu yang lalu, saya merasakan suatu bentuk kelelahan yang tidak pernah mungkin saya alami. Lelah secara pikiran, lelah secara perasaan, lelah secara fisik, bahkan sepertinya lelah secara roh. Saya hanya bisa datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, saya sangat lelah Tuhan. Saya sangat lelah sekali Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan, tolong saya. Dan hadirat Tuhan memenuhi hidup saya. Saya nangis sampai sejadi-jadinya. Kenapa? Karena yang saya alami mungkin bukan soal kelaparan, tapi yang saya alami adalah suatu kelelahan seperti yang belum pernah saya alami sebelumnya. Dan dalam hal itu pun tidak ada yang di luar pengamatan
bahwa mobil adalah berkat, rumah adalah berkat, pekerjaan adalah berkat. Tapi kita sering lupa bahwa hadirat Allah itu adalah berkat yang terbesar dalam hidup kita. Di saat saya kelelahan, tidak punya waktu yang cukup lagi seperti biasanya untuk menikmati hadirat Tuhan dengan semua kesibukan-kesibukan, saya yang merasa lelah, saya merasa kering secara rohani, mulai menyadari satu hal, dan saya katakan, Bapa, berkat terbesar dalam hidup saya yang sesungguhnya adalah hadirat-Mu. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara kalau di tempat ini selalu Tuhan sediakan hadirat Allah untuk kita nikmati. Kalau kita sudah mulai berkurang hadirat Tuhan dalam hidup kita, segala hal yang bisa begitu menguasai kita, emosi mulai tidak terkontrol, kata-kata yang tidak seharusnya kita ngomong mulai terlanjur diomongin dan membuat kita merasa bersalah dengan semuanya itu. Kita mulai lelah secara roh, kita mulai lelah secara fisik, kita mulai kering kerontang. Karena apa? Karena menipisnya hadirat Tuhan. Dari situ saya mulai mengalami bahwa Tuhan bisa bersekutu dengan engkau, bisa menikmati hadirat-Mu. Bahkan di gereja, di mesbah keluarga adalah berkat yang begitu besar dalam hidup saya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan selalu berpikir tentang berkat itu hal-hal yang bersifat materi. Kasih Yesus yang besar itu yang disediakan pada hari ini bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, yang tidak akan pernah lekang oleh waktu, adalah berkat yang terbesar di surga dan bahkan juga di bumi ini, sampai kepada yang namanya berabad-abad dan beribu-ribu abad. Kasih itu akan tetap bisa mengubah hidup setiap orang. Amin. Nah, dari Alkitab kita tahu betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang dikatakan oleh Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita memahaminya dari firman Tuhan. Kalau itu selama ini terlihat biasa ayat itu, Bapak Ibu Saudara, sampai Bapak Ibu Saudara mulai merasa ya seperti tidak ada yang mengasihi Bapak Ibu Saudara, maka di sana akan terbukti bahwa ayat ini begitu besar artinya dalam hidup kita. Ketika tidak ada seseorang pun yang mungkin menunjukkan kasih kepada kita, kita akan tahu bahwa hanya kasih Yesus saja cukup untuk membuat kita mempunyai keinginan untuk hidup. Amin. Nah, dari Alkitab kita tahu bahwa Kristus mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Amin. Mari kita lihat dari Yeremia 31 ayatnya yang ketiga. Ya, baik, kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Yeremia 31 ayatnya yang ketiga. Kiranya firman Tuhan ini berbicara kepada Bapak Ibu Saudara, baik yang di tempat ini maupun di rumah, bahwa Kristus mengasihi Bapak Ibu Saudara dengan kasih yang kekal. 2, 3 ya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bapak Ibu Saudara, mari kita pakai nama kita ya di ayat firman Tuhan ini. Kita ulang sekali lagi, kita baca dengan bersuara. 2, 3 ya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi Ratna dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepada Ratna. Amin. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara dengan kasih yang kekal. Tetapi tidak hanya cukup di situ, Tuhan melanjutkan kasih setianya kepada Bapak Ibu Saudara. Sehari lepas
dengan kasih yang kekal, dan Tuhan masih akan melanjutkan kasih setianya kepadamu. Amin. Ya Meli, Tuhan mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, dan Tuhan masih akan melanjutkan kasih setianya kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, Ibu Mega Sigalinggi, saya mau katakan, Tuhan mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, dan Tuhan masih akan melanjutkan kasih setianya setiap hari ke dalam kehidupanmu. Nah, dari Alkitab kita juga mengerti bahwa kita ini berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan mengasihi kita. Amin. Kita berharga di mata Tuhan. Kalau bukan dari pewahyuan firman Tuhan, kita tidak pernah tahu seberapa berharganya hidup kita. Kita tidak pernah tahu seberapa besar Tuhan mengasihi kita. Dari firman Tuhan kita memahami dan mengerti bahwa Yesus sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah membiarkan kita. Amin. Apapun situasi yang sedang kita hadapi saat ini, kita harus katakan kepada jiwa kita, kepada diri kita sendiri, Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkanku dan tidak pernah akan membiarkanku. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, isi pikiran Bapak Ibu Saudara dengan pengertian-pengertian dari pewahyuan firman Tuhan, bagaimana Kristus sungguh-sungguh mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dari pesan-pesan firman Tuhan, isi hati Bapak Ibu Saudara, isi pikiran Bapak Ibu Saudara, bahwa Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh firman Tuhan. Boleh mencatat ayat-ayat yang saya sampaikan tadi, jadikan ayat hafalan dan perkatakan setiap hari ke dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dengan demikianlah caranya kita memahami kasih Kristus itu. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kasihnya begitu hebat atas hidup kita. Dan poin yang kedua adalah dari doa Paulus tentang kasih Allah yang begitu besar itu adalah supaya kita mengalami kasih Kristus. Saya sudah bacakan tadi dari The New Living Translation, dan saya sekali lagi membacakan kalimatnya. May you experience the love of Christ. Semoga kiranya engkau mengalami kasih Kristus. Dalam bahasa Indonesia dikatakan dan mengenal kasih itu. Ya, kurang spesifik mengenalnya itu kurang tegas ya, karena keterbatasan kosakata kita dalam bahasa Indonesia. Tetapi di sini jelas harus punya experience, harus punya pengalaman tentang kasih Allah tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengalami, nggak cukup cuman memahami, nggak cukup cuman mengerti, tetapi kita harus mengalami ya pengalaman yang nyata tentang kasih Kristus. Seperti yang tadi saya katakan, ketika saya berada di satu titik yang tidak mengenakan dalam hidup saya, ya, yang rasanya membuat saya ingin marah sekali dengan situasi tersebut, ya, sudah kelelahan semuanya. Di situ ternyata adalah titik di mana Tuhan berbicara kepada saya bahwa hadirat Tuhan adalah juga merupakan wujud kasih Allah kepada kita. Amin. Di situ saya baru menghargai Tuhan, Engkau memberi hadirat-Mu. Ya, setiap hari untuk saya alami itu adalah kasih Tuhan yang besar. Dan kalau tanpa itu, saya merasa tidak bisa bertahan hidup. Bahkan saya berpikir, bagaimana mungkin orang bisa hidup tanpa hadirat Tuhan? Bagaimana rasanya hidup mereka tanpa hadirat Tuhan? Tapi dulu, sebelum kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, demikianlah hidup kita. Kita tidak tahu bahwa tidak ada hadirat Tuhan dalam hidup kita itu seperti apa rasanya, kita sudah tidak bisa ingat. Karena terlalu sering dan terlalu biasanya kita dengan hadirat Tuhan, sehingga kita menganggap hadirat Tuhan itu hal yang biasa-biasa, jarang bersyukur atas hadirat Tuhan. Tetapi kalau kita setelah menikmati, mencicipi karunia surgawi itu, satu kali mengalami kering keronta, baru kita tahu betapa bernilainya
hadirat Tuhan. Nah, jadi saya tidak hanya memahami kasih Kristus, tetapi dari sehari ke sehari Tuhan ya dengan inisiatifnya sendiri yang mengizinkan segala sesuatu terjadi tanpa saya mengerti, mengizinkan saya mengalami kasih Allah. Tidak selalu dalam cara-cara yang enak, tidak selalu dalam cara-cara yang indah, tidak selalu dalam cara-cara yang nyaman, tidak selalu dalam cara-cara yang membuat kita suka. Momen-momen yang paling mengharukan tentang bagaimana seorang merasakan kasih Allah adalah biasanya di situasi yang paling sulit dan paling dramatis. Ya, boleh ditampilkan baik ayatnya maupun ya. Jadi seringkali kesaksian yang paling mengharukan tentang kasih Kristus adalah dalam keadaan yang paling sulit dan paling dramatis. Sebab itu kita kalau mendengar sebuah kesaksian yang cuma isinya mujizat tanpa pernah menceritakan peristiwa sebelum mujizat itu terjadi, kesulitan apa yang dialami seseorang, biasanya kita tidak terlalu tersentuh dengan kesaksian itu. Tetapi kalau diceritakan bahwa sebelum mujizat terjadi, betapa berat pergumulan yang dialami oleh seseorang, baru kita akan tahu dan bahkan merasakan apa yang semua yang berkecamuk dalam diri orang tersebut, dan kita merasa dijamah oleh kesaksian itu. Amin. Nah, kita akan lihat Roma 8 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-39. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan kasih Kristus tersedia bagi kita setiap saat, setiap waktu. Tetapi ada saatnya kita begitu bersukacita kalau kasih Kristus dinyatakan dalam bentuk berkat-berkat, dalam bentuk mujizat-mujizat, dalam bentuk terobosan-terobosan, dalam bentuk pencapaian dan keberhasilan. Namun cara kerjanya kasih Kristus tidak selamanya demikian, Bapak Ibu Saudara. Amin. Bahwa di situasi yang tidak mengenakan, di keadaan yang sukar, di keadaan yang sulit, di keadaan yang tidak berpengharapan, kasih Kristus bermanifestasi bahkan di dalam keadaan tergelap kehidupan kita. Ketika seseorang dihianati, di sana kasih Kristus merangkul dia. Ketika seseorang kehilangan, di sana kasih Kristus menghibur dia. Ketika seseorang mengalami yang namanya direndahkan, di sana kasih Kristus ya menolong dia untuk merasakan keberhargaan diri yang sesungguhnya. Ketika seseorang ya begitu terlilit dengan hutang-hutang dan masih bisa satu hari lepas sehari bisa menikmati makanan, maka di sana kasih Kristus sedang dicurahkan. Amin. Cara kerjanya kasih Kristus tidak selamanya seperti yang kita inginkan. Dan kalau memahami kasih Allah itu perlu usaha manusiawi kita untuk mencintai firman Tuhan. Tapi kalau mengalami kasih Kristus itu lahir dari inisiatif Allah sendiri yang memegang kendali atas hidup kita, dan Dia punya kedaulatan untuk ya mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, bahkan dalam situasi PPKM ini tidak ada yang namanya di luar kendali Tuhan. Ini semua ada di dalam kendali Tuhan. Ya, Tuhan masih memegang kendali atas hidup kita. Di dalam situasi apapun, Tuhan tidak melepaskan kendali dari hidup kita. Dia memegang kendali.
Dan itu waktu dan momennya untuk kita belajar percaya dan belajar tenang. Ya Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, berapa banyak dari kita, mungkin saya percaya semuanya, yang sudah pernah mendengar kesaksian Amazing Grace, atau pernah mendengar lagu dan menyanyikan Amazing Grace. Mungkin hanya bayi-bayi yang belum pernah dengar itu. Tetapi kita semua, saya percaya kita pernah mendengar lagu Amazing Grace, ya, lagu dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, yang selalu tetap menyentuh hati bahkan jutaan orang di seluruh dunia. Saya akan membacakan kesaksian seperti apa yang ada di balik lagu tersebut. Kita tahu menyanyikan itu, kita berpikir, wow, orang yang menciptakan lagu ini pasti begitu terpukau dengan yang namanya anugerah dari Tuhan. Tetapi keadaannya ketika dia mengalami itu adalah keadaan yang begitu terpuruk sekali, Bapak Ibu Saudara. Baik, kisah di balik lagu Amazing Grace. Pada tahun 1948, sebuah kapal dagang mengalami bencana dahsyat dalam pelayarannya ke Inggris. Ketika itu badai mengamuk kencang mengguncang seluruh awak kapal serta barang-barang bawaan mereka semua. Semua orang yang berada di atas kapal tersebut panik dan banyak di antaranya pasrah menerima kematian. Sebab bencana topan di atas air laut itu tampaknya tidak memberi harapan pada kapal mereka untuk selamat dan segera akan menenggelamkan mereka ke dasar laut. Bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara yang ada di situasi seperti itu, muntah-muntah iya, kebentur kiri, kebentur kanan iya, dengar teriakan sana sini iya, dan semua kepanikan pasti sedang hiruk pikuk, kepanikan pasti ada di situ karena banyak orang tentunya ada di sana. Di tengah keadaan yang sulit, John Newton, seorang pemuda asal Inggris yang juga berada di atas kapal tersebut, menjadi sangat ketakutan. Pastinya kita pun kalau ada di situasi yang sama, sangat ketakutan. Ada saat ini di antara kita yang sedang menjalani ya kehidupan di tengah PPKM ini, mungkin ada dalam keadaan yang sangat ketakutan. Bisa jadi itu seperti badai yang dialami oleh John Newton. Yaitu John Newton menganggap dirinya seperti Yunus yang sedang berlayar membawa dosa. Ya, Yunus lari dari hadapan Tuhan, dari hadirat Tuhan. Nah, kalau John Newton ini, dia menganggap dirinya seperti Yunus yang sedang berlayar membawa dosa. Tak heran kenapa? Karena perdagangan kulit hitam dari Afrika adalah menjadi lahan bisnisnya selama ini. Tiba-tiba di tengah badai itu, John Newton baru pernah sekali seumur hidupnya menyadari bahwa perdagangan orang kulit hitam dari Afrika yang dia lakukan itu adalah dosa yang sangat besar, yang mungkin membuat dia merasa bahwa badai ini pasti terjadi karena dosa saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan ia kerap kali berlayar ke Afrika mencari pemuda-pemuda cakap dan menjual mereka ke Inggris untuk dijadikan budak. Di tengah malam dalam kapal yang berguncang keras tersebut, akhirnya ia keluar dan berdoa. Mungkin itu hal yang paling tidak pernah dia lakukan sebelumnya, seperti mujizat. Nah, ini digampangkan aja cerita ini kan, tapi itu berapa lama dia alami dulu semua kesulitan itu. Nah, seperti mujizat, tak lama kemudian laut menjadi tenang seketika itu juga, dan kapal yang berada dalam bahaya itu pun akhirnya selamat dari tengah badai topan yang mengamuk serta kembali berlayar dengan tenang. Peristiwa itu lalu menjadi titik awal balik pertobatan John Newton dari dunia perdagangan budak, perjudian, dan dari seorang pemabuk berat. Jadi kalau dia berlayar dalam keadaan
muncul ya Bapak Ibu Saudara. Itu lagu mengalami sebuah proses. Perjumpaannya dengan kuasa Tuhan dalam badai kapal tersebut akhirnya melahirkan sebuah lagu sederhana namun sangat terkenal dari masa ke masa. Lagu indah sebagai luapan syukur hatinya atas kasih anugerah Allah. Lagu indah yang telah menjadi penghiburan bagi banyak orang di saat yang sukar dan gentar. Ya, kasih Tuhan ditunjukkan dalam keadaan yang sukar dan gentar. Lagu Amazing Grace adalah salah satu lagu pujian yang diciptakan oleh John Newton pada tahun 1779. Ya, atas dasar kesaksiannya sebagai seseorang yang pernah mengalami ajaibnya anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan hidupnya di atas kapal yang hampir tenggelam. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan pendeta John Newton tetap berkhotbah sepanjang hidupnya sekalipun masa tuanya ia menjadi buta secara fisik dan meninggal dunia pada bulan Desember tahun 1807. Dalam keadaan yang buta ia memberi kesaksian keselamatannya yang lebih berharga dari apapun yang dulu ia miliki. Ia berkata, "Dulu aku buta, namun sekarang aku melihat." Secara fisiknya terbalik Bapak Ibu Saudara. Dulu dia melihat. Statement ini dia buat pada saat dia sudah buta Bapak Ibu Saudara. Tapi bagi John Newton malah secara rohani berbeda. Dulu dia buta ketika mata fisiknya masih bisa melihat, tetapi sekarang setelah menemukan Kristus dia melihat walaupun matanya sudah buta. Amin. Di waktu yang sama lewat lagu indah Amazing Grace karya John Newton itu pula terciptalah sejarah baru bagi kerajaan Inggris. Lagu indah tersebut begitu mengetuk pintu hati William Wilberforce, seorang anggota parlemen Inggris dan juga anak rohani dari John Newton, untuk berjuang menghapuskan perdagangan budak kulit hitam yang memalukan di negaranya. Dan atas anugerah kasih Allah yang besar, dengan penuh keberanian dan dengan lantang, Wilberforce menyatakan dalam kampanyenya bahwa ingatlah Tuhan menciptakan semua manusia sama. Melalui perjuangan panjang Wilberforce pada bulan Agustus 1833, Parlemen Inggris akhirnya menetapkan untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan orang kulit hitam dari Inggris. Nah, jika Anda mendengar lagu Amazing Grace, maka kita dapat merasakan betapa besarnya rasa syukur yang terucap dari seorang John Newton. Ya Bapak Ibu Saudara, yang bersedia menyelamatkan siapapun juga yang mau datang dan berserah kepadanya. Sebuah lagu yang menjadi pujian kepada Allah dan juga telah mengawali lahirnya sebuah sejarah baru bagi dunia. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Saya mau katakan, pengalaman Bapak Ibu Saudara bisa saja hari ini hanyalah sebuah story. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah masa yang sukar itu tetap ya berusaha untuk mengalami kasih Kristus yang besar, sebuah story bisa berubah menjadi history. Amin. Sebuah storynya kita personal, cerita hidup personal kita hari ini bisa saja berubah menjadi history atau sejarah, bahkan yang bisa saja mengubahkan sebuah bangsa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita pasti kadang-kadang ingin berontak dengan kehidupan yang tidak mengenakan, ingin lari dari semuanya itu. Tapi saya percaya kalau kita sudah tidak kuat, kita tetap bisa datang kepada Kristus. Amin. Kasih-Nya akan melawat kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali saya mengingatkan firman Tuhan bahwa Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara dengan kasih yang kekal
yang tidak terbatas, yang tidak terkena oleh waktu, dan Dia masih akan melanjutkan kasih-Nya ke dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tidak peduli saat ini seperti apa perasaan Bapak Ibu Saudara, perasaan itu tidak merupakan ukuran tentang kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, kasih Kristus itu ditentukan oleh kematiannya di kayu salib. Itulah besarnya kasih Kristus bagi Bapak Ibu Saudara. Bukan ditentukan oleh keadaan Bapak Ibu Saudara, bukan ditentukan oleh feeling Bapak Ibu Saudara saat ini yang suka up and down, tetapi kasih Kristus itu ditentukan oleh karyanya di kayu salib, dan bahwa sampai selama-lamanya kasih Kristus tersedia bagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Berikan kemuliaan yang meriah. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Nikmati kasih Tuhan di rumah Bapak Ibu Saudara hari ini. Mari kita katakan, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Biarlah kasih dari surga
izinkan hadiratnya menjamah Engkau saat ini. Ya Tuhan mengasihi Engkau, Tuhan menerima Engkau, Tuhan memberikan apa yang menjadi keperluanmu. Jangan takut, jangan gentar. Serahkan persoalanmu kepada Tuhan, serahkan pergumulanmu kepada Tuhan, dan katakan, Bapa tolong aku. Mungkin ini waktu di mana engkau dijamah oleh Tuhan, di mana storymu akan dibuat oleh Tuhan menjadi history. Jangan kehilangan pengharapan, jangan menjadi lemah dan tawar hati, karena Tuhan menguatkan engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Bapa, kami rindukan kasih-Mu Tuhan.